Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh di dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Kami tentunya selalu berharap saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam podcast kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik yang berjudul Jangan Mencurigai Bapakmu yang Baik. Nas firman Tuhan terambil dari Matius pasal 7 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adakah di antara saudara yang saat ini sedang mengalami kekecewaan di dalam kehidupan saudara mengiring Tuhan? Adakah setelah tahun-tahun pertobatan saudara merasakan kasih mula-mula, kemudian saudara merasakan problematika di dalam kehidupan, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, dan kemudian engkau merasa menyesal mengikuti Tuhan? Apakah engkau mencurigai Tuhan jahat terhadap engkau? Apakah engkau mencurigai bahwa ia tidak baik terhadap engkau? Apakah engkau melihat begitu banyak kegagalan-kegagalan dalam kehidupan yang kau lihat ketika engkau mengikuti Tuhan, lantas engkau merasa kecewa terhadap Dia? Maka jawabannya sederhana. Yang membuat semuanya itu bukan Tuhan. Tuhan selalu setia dalam hidup kita. Ia mengasihi baik orang yang benar maupun orang yang berdosa. Karena begitu besarnya kasih-Nya, sehingga Ia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Begitu besar kasih seorang Bapa sorgawi terhadap setiap umat manusia. Karena saya membayangkan bagaimana menjadi seorang ayah. Untuk menyerahkan anak satu-satunya itu berat sekali. Anak yang dikasihi. Tidak lantas berarti itu penggambaran bahwa Tuhan itu punya anak. Tidak. Tetapi logika seperti itu masuk di dalam pikiran kita. Bahwa saking besarnya kasih Allah akan manusia itu sama seperti seorang ayah yang memberikan anaknya yang tunggal bagi dunia ini. Berarti Tuhan sangat amat mengasihi kita. Tapi mengasihi kita tidak lantas seperti ukuran kita memandang bahwa mengasihi itu seperti yang kita inginkan. Kebanyakan anak berpikir bahwa orang tua mengasihi dia ialah ketika orang tua memberikan present, memberikan hadiah yang banyak, memberikan apa yang ia inginkan selalu. Itu adalah bentuk kasih dalam pemikiran kita. Anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda, pengen memiliki HP flagship yang bergambar Apple dengan mata 3 di belakang. Jadi mereka merengek-rengek sama orang tua, dan ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan berkata, oh mama papaku baik. Tapi apakah seperti itu Tuhan memperlakukan kita? Apakah hanya karena dia memberikan pemberian yang terbaik, lantas saudara akan berkata, oh dia baik? Apakah karena saudara melihat kehidupan saudara, hiruk pikuk kehidupan saudara begitu rumit, complicated, dan saudara berkata, oh Tuhan tidak baik. Tuhan jahat terhadap aku. Tuhan tidak adil terhadap aku. Saudara, mari. Tuhan tidak pernah berubah. Ia mengasihi saudara di saat saudara masih hidup di dalam dosa. Apalagi ketika saudara sudah menjadi anak kepunyaannya. Saudara menjadi anak yang dipulihkan relationship-nya dengan Tuhan, saudara tidak akan dibiarkan. Burung di udara saja Tuhan perhatikan, Tuhan beri makan, apalagi anak-anaknya. Seperti nas firman Tuhan ini. Kamu Bapa yang jahat saja tahu memberi pemberian yang terbaik. Ketika anakmu minta ikan, masa kamu kasih ular? Ketika anakmu minta roti, masa kamu kasih batu? Kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang terbaik. Apalagi Bapamu yang di sorga. Dia tahu memberi yang terbaik. Tetapi
Mari kita garis bawahi hal ini. Tuhan Allahmu bukanlah seorang jin yang selalu mewujudkan keinginanmu tanpa ia memberikan sesuatu yang baik di dalam karaktermu. Tuhan Bapa kita adalah seorang pemimpin yang baik. Yesus Kristus adalah pemimpin kita yang baik. Dan ia meninggalkan teladan bagi setiap kita bahwa untuk menjadi pengikutnya, kita harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut ia dengan sungguh-sungguh. Ia meninggalkan teladan. Ia menjadi pemimpin. Dan ia menjalani apa yang ia ajarkan. Kita pun harus seperti itu. Kita harus meneladani kesetiaan Tuhan sampai akhir. Mau kita mengalami kehidupan yang mungkin tidak enak di dalam hati kita, jangan sampai kita menyangkali Tuhan dan meninggalkan Dia. Jangan sampai kekristenan kita, iman kita hanya berdasarkan perasaan, apa yang enak, apa yang gak enak. Kita harus tetap fokus kepada kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran. Kita memikul salib, menyangkal diri, tidak lantas mencari dunia ini dengan segala kenikmatan di dalamnya. Ketika semua orang berbuat dosa, kita ikut berbuat dosa. Ketika semua orang berbuat tidak adil, kita ikut berbuat tidak adil. Tapi Tuhan ingin saat kebanyakan orang melalui jalan yang lebar, kita memilih jalan yang sempit. Yang kedua, kebenaran firman Tuhan juga mengajarkan bahwa Ia adalah seorang Bapa yang mengajar dan mendidik kita. Saya sebagai seorang pemberita firman menyadari bahwa ketika dulu saya menyampaikan firman Tuhan saat saya belum menikah dan punya anak, apa yang saya sampaikan tuh memang banyak yang miss. Tidak tepat sasaran, bahkan tidak punya muatan atau bobot, saudara ya. Karena saya tidak merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang bapak, seorang ayah. Ketika saya menjadi seorang ayah dan saya memiliki seorang putri yang baik, yang cantik, di situ saya menyadari ya bahwa sebagai seorang bapak, saya tidak hanya memberikan apa yang ia inginkan dan ia butuhkan, tetapi saya juga harus memberikan didikan dan ajaran. Karena saya sadar kehidupan ini berat, keras ke depannya. Saya harus mendisiplinkan anak saya harus mengajarkan dia nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai sopan santun dan moral dan sebagainya. Saya harus memberikan dia didikan. Amsal 4 ayat 1 dan 2 berkata, "Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku." Itu kata Amsal firman. Mengajarkan anak-anak supaya memiliki pengetahuan, hikmat, pengertian. Itu adalah didikan yang baik. Tuhan mendidik kita dengan kebenaran supaya kita tetap fokus di situ, mengikuti jalan-jalan itu. Jalan-jalan kebenaran. Lakukanlah itu, kasih kebenaran di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Ya. Tidak cuma itu, seorang bapak, seorang ayah juga tidak hanya sekedar menunjukkan kebaikannya dengan pemberian, tetapi seorang bapak akan menunjukkan kasihnya juga dengan didikan, koreksi, dan kadangkala hajaran. Nah, ini yang paling banyak anak-anak tidak suka. Ketika orang tuanya marah, mana ada anak yang suka? Tapi anak harus tahu bahwa orang tuanya marah memang karena mereka yang salah. Jadi kalau saudara mengalami satu kehidupan yang pelik, kehidupan yang berat, bukan lantas selalu saudara berkata, "Aku pengen pergi meninggalkan Tuhan saja. Mengikuti Tuhan kok berat seperti ini, sulit." Itu tandanya saudara bebal, saudara tidak bertobat. Ketika engkau mengalami hal yang seperti itu, harusnya langkahnya ialah engkau bertobat. Engkau datang kepada Tuhan, "Tuhan, ampuni aku, maafkan aku." Ya, anak saya pernah melakukan kesalahan. Ketika saya marah, dia dengan polosnya bilang, maafin aku. Di situ hati saya langsung terenyuh. Hati saya sudah tidak bisa marah lagi, saudaraku. Karena dia polos sekali meminta maafnya. Memang dia salah, tetapi ketika dia meminta ampunan kepada saya, belas kasihan saya jauh lebih besar daripada kemarahan saya. Karena saya tahu ke depannya anak ini akan tumbuh menjadi besar dan saya tidak ingin ia tumbuh menjadi anak yang tidak terdidik. Seperti itulah Bapa kita di sorga. Kalau saudara melakukan dosa, masa Tuhan tidak menegur? Kalau saudara melakukan kesalahan, masa tidak ada peringatan dari Tuhan? Katakanlah saudara dalam rumah tangga, saudara berselingkuh.
dan kemudian Tuhan menegur dengan cara menyingkapkan perselingkuhanmu, itu tanda Tuhan baik. Tuhan tidak membiarkan kau terus-menerus hidup dalam perselingkuhan. Diizinkan kau dipermalukan karena Tuhan baik. Dan itu memang tidak enak. Tapi kalau orang yang normal, yang benar, dia akan bertobat. Tuhan, aku sudah melenceng. Karena saya terus terang dalam perjalanan saya mengikuti Tuhan, saya banyak melihat. Why? Kenapa? Orang yang banyak kali ikut ibadah, ikut komsel, tetapi kemudian dalam perjalanannya mengikuti Tuhan kecewa. Lalu rumah tangganya amburadul, hancur. Lalu kemudian hidup dalam perselingkuhan sana sini. Saya mau katakan semua itu terjadi oleh karena engkau berdosa, tetapi engkau tidak datang kepada Tuhan dalam pertobatanmu. Engkau tidak berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Engkau menjauhi pergaulanmu yang buruk yang merusak kebiasaanmu yang baik. Itu masalah utama dalam hidup kita. Kita tidak bertobat sungguh-sungguh. Yang bertobat sungguh-sungguh ialah orang yang mengakui kesalahan dan meninggalkan cara hidupnya itu. Bukan cuma sekedar mengakui, tapi masih hidup di dalam ruang lingkup orang-orang yang hidup di dalam dosa, yang membuat saudara punya perilaku yang buruk. Saudara tidak akan pernah bisa lepas. Ingatlah kesetiaanmu yang semula, saudaraku ya. Banyak orang yang sudah mulai kehilangan ini. Mereka masih punya firman di dalam mulut, dalam pikirannya. Tapi dalam hidupnya penuh dusta, penuh kebohongan. Penuh. Semuanya itu manipulasi. Tidak ada yang tahu mana yang benar atau tidak di dalam mulutnya. Semuanya kebohongan. Karena bukan firman yang menetap dalam hati mereka. Saya berharap saudara berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya saudara memahami Tuhan itu baik. Selamanya ia baik, ia mengasihi saudara. Jadi kalau saat ini saudara mengalami penderitaan kehidupan, itu bukan salah Tuhan. Saya mau pastikan itu kebanyakan ialah salah kita sendiri. Kita yang tidak mau membereskan hidup kita dan datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berhenti mencurigai Tuhan. Tuhan tidak jahat di dalam kehidupan saudara. Kalau Tuhan mengizinkan segala persoalan pelik itu datang, itu semata seperti seorang ayah yang memarahi anaknya. Ia cuma pengen engkau kembali dan bertobat, meminta ampunannya, maka ia akan memulihkan engkau. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang baru saja kami dengarkan. Tuhan, kami mohon supaya kebenaran firman itu menjadi terang, suluh dan pelita di dalam setiap hati kami. Kami tidak ingin mencurigai-Mu lagi Tuhan. Kau bukan Bapa yang jahat. Bapa yang baik, Bapa yang jahat di dunia ini saja tahu memberi pemberian yang terbaik, apalagi Bapa kami yang di sorga. Ia sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Dan Ia selalu ingin rindu memberikan yang terbaik, yakni kehidupan kami yang semakin hari semakin dibenahi. Kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, meneladani kasih Kristus, meneladani Kristus juga di dalam menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan, tolong kami. Kami percaya Engkau sudah menganugerahkan Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.